Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ferdiman dari jurusan D3 TLM Poltekkes Kemenkes Kendari tingkat 2A dengan NIM P003410210001. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu isolasi DNA pada bakteri beserta tahapannya. Sebelum masuk pada tahapan isolasi DNA bakteri, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu DNA dan isolasi DNA. DNA merupakan molekul polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis yang membawa kode genetik yang digunakan untuk pertumbuhan, perkembangan, fungsi, dan reproduksi seluruh organisme hidup dan juga virus. Kemudian isolasi DNA adalah suatu proses dipisahkannya DNA dari membran, protein, dan materi sel lainnya. Biasanya dilakukan dengan homogenasi dan penambahan buffer, ekstraksi, atau buffer untuk mencegah DNA rusak. Nah, sebelum masuk pada tahapan isolasi DNA bakteri, ada 4 langkah-langkah yang penting. Yang pertama yaitu lisis membran sel, di mana ini bertujuan untuk memecah dinding dan membran sel. Kemudian setelah memecah dinding dan membran sel, yang kedua ada ekstraksi DNA, yaitu memisah senyawa DNA dan dari protein lipid. Kemudian setelah itu yang ketiga ada tahapan purifikasi, di mana ini untuk memurnikan DNA dari kontaminan seperti senyawa sekunder polisakarida. Kemudian tahapan yang keempat yaitu presifikasi, di mana ini bertujuan untuk mengendapkan DNA. Prinsip dasar dari isolasi DNA sendiri yaitu dengan memecah dan mengekstraksi jaringan tersebut sehingga akan terbentuk ekstraksi sel yang terdiri dari DNA, RNA, dan substansi dasar lainnya. Sebelum masuk pada proses isolasi DNA bakteri, terlebih dahulu kita akan menyiapkan alat dan bahan. Untuk alatnya, yang pertama mikropipet dan tip, kemudian yang kedua ada centrifuge, kemudian yang ketiga ada tabung Eppendorf, kemudian yang keempat ada inkubator, yang kelima ada vortex, yang keenam ada evaporator. Nah, untuk bahannya, yang pertama ada kultur isolat bakteri, kemudian ada buffer ST, kemudian ada protein ACK, kemudian ada SDS 10%, kemudian ada PCl, phenol chloroform isoamil alkohol, kemudian ada buffer TE, kemudian ada etanol absolut, dan yang ke-8 ada etanol 70%, dan yang ke-9 adalah ada DDH2O. Nah, kita akan masuk pada tahapan yang penting, prosedur kerja isolasi DNA bakteri. Nah, untuk yang pertama, kultur isolat bakteri sebanyak 10 mikroliter, kemudian disentrifuge pada kecepatan 10.000 rpm selama 2 menit. Setelah disentrifuge pada kecepatan 10 rpm selama 2 menit, buang supernatan dan tambahkan 500 mikroliter larutan buffer STE dan homogenkan dengan vortex. Nah, setelah dihomogenkan dengan vortex, sentrifuge kembali selama 2 menit dan buang supernatan dan sisakan pellet. Kemudian pelletnya ditambahkan 500 mikroliter buffer TE dan 100 mikroliter SDS 10%, lalu dihomogenkan kembali. Nah, tahapan yang kelima, setelah dihomogenkan, tambahkan 10 mikroliter protein ACK, lalu diinkubasi selama 1 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Nah, tahapan yang keenam, setelah diinkubasi, tambahkan 500 mikroliter larutan PCl dan sentrifuge pada kecepatan 10.000 rpm selama 10 menit. Nah, setelah itu, ambil supernatan sebanyak 400 mikroliter, lalu pindahkan tabung Eppendorf yang baru. Lalu pindahkan ke tabung Eppendorf yang baru. Nah, proses yang ke-8, larutan supernatan tadi ditambahkan dengan larutan etanol absolut dingin sebanyak 800 mikroliter dan didinginkan pada suhu 4 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, tahapan yang ke-9, sentrifuge selama 10 menit pada kecepatan 10.000 rpm, kemudian buang supernatannya. Kemudian endapan yang terbentuk ditambahkan dengan etanol 70%. Lalu, sentrifuge kembali pada kecepatan 10.000 rpm selama 10 menit. Tahapan yang ke-11, supernatan dibuang dan endapan dikeringkan dengan evaporator. Nah, endapan yang kering kemudian diresuspensi dengan 50 mikroliter DDH2O. Nah, setelah disentrifugasi, semua
subsupernatan akan berada di bawah tabung dan DNA murni akan berada di atas tabung. Pada tahap inilah isolasi DNA telah selesai. Baik, itulah dia video tentang isolasi DNA bakteri dari saya Ahmad Ferdiman. Kemudian saya Ahmad Ferdiman dari tingkat 2 TLM pamit undur diri. Semoga video ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.